السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات، والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang mulia ini Allah Jalla wa Ala masih memberikan kita kesempatan hidup dan kesehatan jasmani rohani. Semoga dengan dua nikmat ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang terabaikan oleh manusia, as-sihhatu wal faraghu, nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat dan salam kita sampaikan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah, salah seorang hamba Allah yang dekat dengannya, yang kata-katanya adalah hikmah, adalah Luqman Al-Hakim. Luqman ini disebut Al-Hakim karena jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan kata-kata yang sangat singkat dan padat tapi penuh dengan makna. Al-Hakim karena Luqman ini adalah seorang budak, tetapi beliau dalam hidupnya memiliki uraian untaian hikmah yang disampaikan kepada anak-anaknya, kepada orang yang membaca ucapannya. Maka dalam Al-Quran diabadikan nama Luqman Al-Hakim ini. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Luqman mengatakan dalam Al-Quran dikutip, ya bunayya, wahai anakku. Karena pada suatu hari anak Luqman bertanya kepada Luqman, wahai ayahanda, innal hissa la yudraku illa thaqala. Ayahandaku, sesungguhnya indera kita ini hanya melihat sesuatu yang materi, sesuatu yang nampak. Bagaimana sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang abstrak, apakah dia akan bernilai adanya? Maka Luqman mengatakan, in taku mithqala habbatin, wahai anandaku, andai kata ada seberat biji sawi, min khardalin fatakun fi sakhratin, lalu sesuatu benda yang kecil itu berada sakhrah di padang pasir, au fis samawati, atau di langit, au fil ardi, atau di bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan mendatanginya, Allah akan membalaskannya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya apabila kita membaca dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita makan nasi atau makan apapun, itu dianjurkan untuk kita menghisap jari-jari kita, dan diperintahkan tidak ada makanan yang kemudian terbuang
walaupun hanya sebutir. Karena yang pertama kita tidak tahu di mana berkah makanan itu, apakah di awal atau di akhir. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, apabila kita makan hendaklah makan sampai tidak ada yang tersisa. Karena tidak tahu keberkahan makanan itu ada pada awalnya atau pada akhirnya. Yang kedua adalah rezeki kita yang Allah berikan itu mungkin adalah pada satu butir nasi yang di akhir yang kita makan, yang membuat kita sehat. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "La tuksir hammaka ma yuqaddar." Janganlah kamu berangan-angan di luar ketentuan Allah kepada engkau. Wa ma turzaqu ya'tika, dan apapun yang akan menjadi rezekimu pasti akan datang kepadamu. Ini maknanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau rezeki itu tidak akan ke mana. Jangan pernah kita kadang-kadang merasa rezeki kita itu diambil orang. Apabila kita menjual sebuah barang komoditi, lalu orang yang lain menjual juga barang yang sama, seolah-olah orang tersebut telah mengambil hak rezeki kita. Tidak pernah akan ada rezeki kita diambil orang, dan tak pernah ada rezeki orang terambil oleh kita. Ini maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan porsi rezeki itu kepada seseorang, tidak akan berpindah kepada orang lain. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu hatta bukan hanya manusia, binatang, ikan-ikan yang ada di lautan, Allah telah mendapatkan rezekinya dari yang paling kecil sampai yang besar. Sudah ada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh ada manusia yang berputus asa, baik terkait dengan rezekinya, baik terkait dengan pasangannya, dan seterusnya, karena tidak ada yang di luar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan mithqala habbatin, seberat biji sawi, artinya kecil sekali. Ketentuan-ketentuan itu telah Allah tetapkan pada barang-barang yang kecil sekalipun, yang barangkali di luar dugaan kita. Mana mungkin Allah menetapkan sebutir nasi kepada kita? Itu dalam pikiran manusia. Tapi Allah tetapkan hatta yang sekecil-kecilnya tidak luput daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mubalaghahnya, ya, puncaknya Allah mengatakan fi sakhratin, yang sebutir itu berada dalam padang Sahara. Kalau ada sebutir nasi di padang Sahara, pernahkah kita bayangkan? Tidak pernah kita bayangkan. Tetapi bila dia menjadi sebuah rezeki kepada makhluk, dia akan datang mungkin ayam. Kita tidak tahu di mana rezeki dia. Dia korek-korek, ya, ternyata ada nasi. Yang nasi itu tak pernah terbayangkan di balik sebuah tempat, tetapi Allah telah mengilhamkan kepada binatang tersebut untuk mengambil rezekinya di balik tempat yang tak pernah terbayangkan itu. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keyakinan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun iman yang keenam itu kan ada qada dan qadar. Takdir atau takdir itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, yang semua sudah ada kadarnya. Wa khalaqna kulla syai'in biqadarin, telah aku ciptakan, kami ciptakan segala sesuatu dengan ukurannya, dengan takdirnya. Tidak mungkin di luar takdir. Namun
kejadian yang telah Allah tetapkan itu pada hari hanya, itulah disebut dengan qada. Jadi orang yang percaya kepada takdir, ketika qada itu terjadi, dia akan rela, oh rupanya ini sudah menjadi takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini Luqman mengingatkan kepada anaknya, wahai anandaku, andai kata ada sebiji sawi di tempat sahara yang tidak pernah terbayangkan itu, ya'ti bihallah, Allah akan membawanya, Allah akan membalasnya. Ini maknanya jemaah dirahmati Allah. Ada mengatakan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita kerjakan di tengah malam, tidak ada orang yang menyaksikannya, bagaimana itu? Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalaskannya. Andai kata sebuah maksiat tidak ada pernah ada satupun yang melihatnya, bagaimana itu? Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalaskannya. Jadi ayat ini menghantarkan kita bahawa kita semua di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ujung ayat itu, innallaha latif, Allah maha lembut. Hatta yang kecil-kecil Allah maha lembut. Khabirun, Allah maha mengetahuinya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan keikhlasan. Ketika orang yakin Allah melihat, malaikat yang mencatat, manusia yang menyaksikannya, maka akan hadir rasa ikhlas. Artinya memurnikan pengabdian itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba Allah yang dimuliakan, itulah sebabnya kata Al-Imam Nawawi, kata beliau, dalam banyak kitab-kitab orang yang alim menulis, biasanya mereka mengawali kitab-kitabnya dengan satu hadis yang sangat penting. Hadis itu adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fahijratuhu lillahi wa rasulihi wa in kana lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaiha. Kata beliau, ini kebanyakan dalam banyak kitab, pasti mereka mengawali kitabnya itu dengan hadis tersebut. Apa maknanya? Maknanya bahawa hadis ini menekankan kepada aspek pengabdian kita, ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan, hanya saja sesuatu amal dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata karena niat. Innama ini huruf yufidul hasr, artinya hanya saja, tidak ada di luar itu. Hanya saja amal perbuatan itu diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemurnian niat kita. Maka meluruskan niat itu menjadi landasan pahala orang beramal. Ya, likulli mri'in ma nawa. Apabila hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka nilainya adalah karena Allah dan Rasulnya. Bila ia berniat karena dunia yang hendak dia gapai atau perempuan yang hendak dia nikahi, maka amal perbuatan itu sesuai dengan niatnya masing-masing. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak yang kita niatkan mungkin belum sempat kita kerjakan, tetapi itu sudah ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasan? Balasan sudah berniat. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, dengan niat itu yang adat bisa menjadi ibadat. Memakai sendal adalah adat, tetapi karena kita niat menjadi ibadat. Memakai pakaian itu adalah adat, tetapi dengan berniat menjadi ibadat. Makan itu adalah adat, dengan berniat menjadi ibadat. Maka niat itu bisa memindahkan adat menjadi
ibadat. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah memberikan uraian kepada anaknya keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah melihat dimanapun kita berada, lalu berikutnya disebutkan dalam Al-Quran, ya bunayya aqimis salah, wahai anandaku, hendaklah engkau mendirikan salat. Jadi kalau kau sudah yakin Allah akan melihat, malaikat yang mencatat, maka setelah itu apa? Ya bunayya, wahai anandaku, aqimis salah, hendaklah engkau mendirikan salat. Karena salat adalah a'zamut ta'at, dia adalah sebuah ketaatan yang paling besar. Artinya jemaah rahmati Allah, untuk membina kesalehan seseorang anak itu dimulai daripada ibadah salat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salah fi 7 sinin, perintahkan anakmu untuk melaksanakan salat ketika dia berumur 7 tahun, dilatih dia. Jemaah rahmatullah, lebih dari itu, bila anak dilahirkan, ya masih bayi sekali, ketika dilahirkan itu, apa perintah agama itu? Perintah agama adalah untuk diazankan. Azan di sebelah kanan, iqamah sebelah kiri. Ini apa maknanya? Simbol kepada anak bahawa permakluman yang paling inti dalam hidupnya ketika engkau nanti menjadi besar, wahai ananda, adalah undangan Allah Subhanahu wa taala, yang undangan itu pada kalimah hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Ayo mari kita melaksanakan salat. Diulang lagi, mari kita melaksanakan salat. Lalu apa itu? Hayya 'alal falah, mari kita memperoleh keberuntungan. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu dalam ayat ini, setelah Luqman Al-Hakim membimbing anaknya meyakini akan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan melihat dimanapun dia berada, maka setelah itu adalah perintahkan kepada anaknya untuk mendirikan salat. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang seolah-olah salat ini adalah sesuatu yang ringan dan semua orang, tidak ada yang tidak tahu akan pentingnya salat. Tetapi hamba Allah yang dimuliakan, justru karena itulah diulang-ulang, bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diulang-ulang, as-salah, as-salah. Kenapa demikian? Karena perbuatan harian yang kita kerjakan itu sering orang lengah akan ibadah tersebut. Yang paling sering lengah manusia adalah ketika salat subuh dan salat asar. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla al-bardaini la yadkhulun nara. Man shalla al-bardain, orang yang salat pada 2 waktu yang dingin, yang waktu itu dirasakan enak untuk istirahat, dirasakan enak untuk tidur. Apabila dia melaksanakan salat pada waktu itu, maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Apa salat itu? Yang pertama, salat subuh. Jadi makanya jemaah rahmatullah, subuh ini menjadi salat yang sangat standar. Orang yang mampu untuk melaksanakan salat subuh, seolah-olah dia pasti melaksanakan salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Jadi ini salat yang paling berat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr. Subuh ini dikatakan Qur'an al-fajr, bacaan subuh yang biasanya lebih panjang bacaannya. Jadi dibacakan surah Sajdah, oleh imam bacakan surah Sajdah yang panjang. Memang rakaatnya pendek, tapi bacaannya lebih panjang. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa fadilahnya? Wa Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan salat subuh ini adalah salat yang disaksikan nih, yang dihadiri oleh para malaikat. Malaikat yang mereka ganti shift
pada salat subuh. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu ada yang bertugas di malam hari, ada yang di siang hari. Yang pada malam dan siang hari pergantian safnya, pergantian shiftnya adalah di waktu subuh. Mereka hadir di waktu subuh bersama orang-orang yang salat di waktu subuh. Maka Allah bertanya, kaifa adraktum ibadi, wahai malaikatku, bagaimana engkau mendapati hamba-hambaku? Kau sudah melihat hamba-hambaku, bagaimana engkau mendapati amal hambaku? Maka malaikat mengatakan, adraknahum wa hum yusallun. Ketika kami datang ya Allah, kami dapatkan mereka sedang melaksanakan salat. Malaikat mengatakan, kami mendapatkan mereka ya Allah sedang melaksanakan salat. Wa taraknahum wa hum yusallun. Dan ketika kami meninggalkan mereka, mereka juga sedang melaksanakan salat. Yang mereka salat kita di waktu subuh hari, nanti waktu asar mereka salat lagi. Ketika hendak meninggalkan tugas sebagai malaikat siang, mereka mengatakan, ya Allah, kami ini melihat hamba-Mu sedang melaksanakan salat. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dua salat ini salat yang disaksikan oleh para malaikat. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anjuran perintah daripada Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah, wahai anandaku, kita hendak meninggal, ukuran orang sudah meninggal juga disalatkan. Artinya kalau orang sudah disalatkan berarti dia sudah meninggal. Ini kan ukuran ketika orang hendak meninggal. Ukuran dalam kubur bagaimana? Ukuran di akhirat bagaimana? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama ditanyakan hari kiamat nanti adalah salat. Fa idza saluhat saluha al-amalu kulluhu. Bila dia sudah selesai masalah salat, maka selesailah masalah-masalahnya. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila orang tidak selesai dengan salat, wa idza fasadat fasada al-amalu kulluhu. Orang yang tidak selesai dengan salatnya, maka rusaklah semua amalnya. Karena salat ini adalah sebagai tiang. Apa makna atap jendela kalau tidak bertiang? Maka salat adalah tiang. Maka hamba Allah yang dimuliakan, orang kalau tidak bisa salat sambil duduk bagaimana? Sambil berdiri, sambil duduk. Oh, tidak boleh meninggalkan, tidak boleh meninggalkan. Kalau tidak bisa sambil duduk, sambil berbaring. Kalau tidak bisa juga sambil terlentang. Kalau tidak bisa juga sambil isyarat. Selama masih ada akal sebagaimana tu taklif, maka dia wajib melaksanakan salat. Maka Allah mengatakan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat kepada Allah, artinya orang yang salat. Ingat kepada Allah qiyaman, sambil berdiri, sehat dia berdiri. Au qu'udan, atau sambil duduk. Au 'ala junubihim, atau berbaring di atas lambungnya. Karena apabila sunnah ketika orang tidur di atas lambung sebelah kanan, maka disebut au 'ala junubihim atau junubihim. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu rukhsah, keringanan, tidak ada keringanan orang untuk meninggalkan ibadah salat. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu hendaklah kita mengingatkan keluarga kita untuk tidak meninggalkan ibadah salat dimanapun mereka berada. InsyaAllah dengan demikian akan menghadirkan sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi salat jamaah itu tentu kita melaksanakan pada tempat-tempat yang ada jamaahnya, sedangkan salat sunnah itu memang dianjurkan di rumah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah engkau jadikan rumah-rumahmu sebagai kuburan. Apa maknanya? Di rumah itu dilaksanakan salat. Salat apa? Salat sunnah. Sunnah. Ada salat sunnah duha, ada salat sunnah tahajud. Jadikan dia tempat melaksanakan salat, sehingga rumah kita menyinari dan tersinari
orang-orang yang berada di dalamnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ketika rumah itu disinari dengan salat, maka akan hadir ketenangan orang-orang yang melaksanakan ibadah salat. Minimal keluarga kita, anak-anak kita, mereka kita biasakan. Soal yang pertama, pertanyaan yang pertama kepada keluarga kita, nak, sudah salat? Kepada istri kita, ibu sudah salat? Itulah pertanyaan yang pertama sebelum pertanyaan yang lainnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha kalau bangun pada malam hari, beliau terkejut malam hari melihat Nabi sedang melaksanakan salat. Beliau tidur kembali, dijaga lagi, lihat lagi Nabi sedang melaksanakan salat. Jadi berulang-ulang beliau bangun, beliau mendapatkan Nabi sedang melaksanakan salat. Jadi Masya Allah, hidup Nabi ini memang disokong oleh kekuatan salat beliau. Maka hamba Allah Subhanahu wa taala, Nabi diriwayatkan beliau idza ghamma alaihi amrun, beliau ketika menghadapi sesuatu masalah dalam hidupnya, maka beliau segera melaksanakan ibadah salat. Jadi salat itu bagi Nabi adalah solusi dalam kehidupan ini. Karena hidup tentu banyak masalah yang kita hadapi, keluarga, masalah anak dan sebagainya. Dan Nabi SAW tidak pernah sendiri. Beliau ketika menghadapi sesuatu, beliau selalu beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah kita beristikharah, dengan manusia kita bermusyawarah. Itulah hakikat daripada kehidupan dan keberhasilan hidup kita. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang selalu senantiasa melaksanakan ibadah baik, ibadah salat wajib, dan tentu nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah pada ibadah salat sunat. Kalau wajib merupakan kewajiban pada setiap individu, tetapi yang membedakan satu dengan yang lain adalah pada ibadah salat sunat. Maka semakin banyak orang melaksanakan salat sunat, maka semakin tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam semua aktivitas kita ada salatnya. Kalau kita hendak berjalan, ada salat sunat musafir, sunat safar namanya. Ya, kalau kita ketika keluar matahari, ada sunat isyraq namanya. Ketika matahari sepenggalan naik, ada sunat duha namanya. Ya, ketika hendak waktu zuhur, ada sunnah qabliyah namanya. Habis zuhur, ada sunat ba'diyah namanya. Ya, ketika malam hari ada qiyamul lail namanya. Bangun tidur ada sunat tahajud namanya. Artinya memang hidup ini rodanya diputar dengan ibadah salat. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, orang yang selalu hadir di hadapan Allah dengan salat, Allah mudahkan kehidupannya, dimudahkan jalannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mana makhraja ini jalan keluar. Artinya tidak pernah buntu dalam hidupnya. Setiap kali ada problema kehidupannya, ada saja jalan keluar. Dari min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Jadi yakinlah kepada Allah, Allah pasti yakin kepada kita. Ingatlah kepada Allah, Allah pasti ingat kepada kita. Uzkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku maka aku pun akan ingat kepadamu. Ashkuruli wa la takfurun, syukurlah kepadaku, janganlah engkau kufur akan nikmat-nikmatku kepadamu. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum.